Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan wa kullu amalin shalihan yughfir liman yasha wallahu wasi'un alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Segala puji dan rasa syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat anugerah berbagai nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita yang tidak pernah putus-putusnya dan tidak terhingga, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam yang sangat berharga bagi kita. Sehingga dengan dasar keimanan itu pula pada siang hari ini kita kembali tergerak hati kita untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat yang kita kerjakan pada hari ini, dan tidak lupa pula mudah-mudahan amalan-amalan kita yang telah kita lakukan sebelumnya dengan dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diterima di sisi Allah, sehingga akan menjadi ladang amal yang bermanfaat di akhirat, terutama ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya serta sekalian umatnya yang tetap setia berjuang menegakkan agama Allah hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua akan termasuk di dalamnya. Hadirin jemaah tarawih yang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa hari Jumat adalah sebagai hari yang paling utama dan mulia dibanding dengan hari-hari lainnya, sehingga hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam atau rajanya hari. Dikatakan demikian karena banyak peristiwa-peristiwa penting terjadi pada hari Jumat. Antara lain, Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Begitu pula Nabi Adam masuk ke dalam surga dan dikeluarkan dari surga terjadi pada hari Jumat pula. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadirin yang dirahmati Allah, dan kita selaku umat muslim wajib mengimani akan datangnya hari kiamat yang kita ketahui bersama merupakan rukun iman yang kelima, di mana pada hari itu melalui tiupan sangkakala malaikat Israfil, maka bumi yang kita diami saat ini akan hancur lebur, begitu pula langit, dan hal ini menandakan bahwa berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi ini. Setelah itu melalui tiupan sangkakala yang kedua, semua umat manusia akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing untuk selanjutnya mereka berjalan berbondong-bondong mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir akan menuju satu tempat yang bernama Padang Mahsyar guna mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya ketika mereka hidup di dunia. Dan di saat inilah manusia akan mengalami kehidupan akhirat yang panjang dan tiada akhir dengan melalui berbagai rangkaian proses pemeriksaan untuk menentukan selanjutnya kapling mana yang akan dia tempati, apakah mereka di surga ataupun di neraka. Adapun salah satu proses pemeriksaan di hari akhir ini adalah Yaumul Mizan atau hari menimbang, di mana seluruh amalan manusia ketika di dunia akan ditimbang dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai dengan 11,
yang Khatib bacakan di dalam mukadimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka ia akan memperoleh kehidupan akhirat yang memuaskan, yang membahagiakan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Yaitu narun hamiyah, api yang menyala-nyala sangat panas. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, neraka hawiyah adalah neraka yang posisinya yang berada di tingkat paling bawah, sehingga digambarkan sebagai jurang yang gelap dan dalam. Suatu ketika Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril tentang penduduk neraka di setiap tingkatan. Kemudian Jibril menjawab, pintu paling bawah disebut neraka hawiyah. Ia dihuni oleh orang-orang munafik, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tempat tingkatan yang paling bawah di dalam neraka. Lalu Nabi tidak puas dengan jawaban itu. Kemudian Nabi bertanya lagi kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa engkau tidak menceritakan kepadaku tentang para penghuni pintu yang ketujuh di neraka? Kemudian apa jawab Jibril? Wahai Muhammad, janganlah engkau tanya aku tentang hal itu. Mendengar jawaban ini membuat Nabi makin penasaran, sehingga beliau terus mendesak kepada malaikat Jibril, sehingga akhirnya Jibril mau membuka suara. Apa jawab Jibril? Pintu itu diisi oleh para pelaku dosa besar dari umatmu. Mereka yang meninggal tidak sempat bertobat. Rupanya inilah yang membuat Jibril sungkan untuk menyampaikannya kepada Nabi SAW. Mengingat Jibril paham betul begitu sayang dan besarnya perhatian Rasulullah kepada umatnya. Sementara Jibril membayangkan bagaimana kalau umat Muhammad yang disayanginya masuk ke dalam neraka hawiyah, niscaya badannya akan meleleh dan hancur lebur karena panas neraka hawiyah bisa mencapai 7 kali panas api di dunia. Sungguh neraka adalah negeri kesengsaraan yang sangat mengerikan, sehingga apabila Al-Quran mencerita tentang neraka, itu merupakan peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita agar kita tidak terjerumus ke dalamnya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Tahrim ayat 6, sebuah ayat populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang pertanggungjawaban akhirat, ada hal menarik yang patut kita simak, bahwa ternyata ada sekelompok orang yang tidak mengalami proses pemeriksaan yaumul hisab. Di antaranya adalah ada 10 orang sahabat yang paling mulia, atau yang disebut Ashratul Kiram, yang dimana mereka ini 10 orang ini dijamin oleh Rasulullah masuk surga tanpa hisab. Mereka terdiri dari tentu saja Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah utama, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian yang berikutnya adalah Thalhah bin Ubaidillah, kemudian Az-Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zabir, dan terakhir Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah. Kemudian di dalam hadis yang lainnya ada sekelompok orang yang masuk surga tanpa hisab. Namun dalam hadis ini tidak disebutkan nama orang secara spesifik. Di antaranya adalah para syuhada. Kemudian kontradiksi dengan mereka yang masuk surga tanpa hisab. Ada pula golongan lain yang setelah menempuh proses hisab, mereka dinilai tidak perlu menjalani proses mizan atau proses timbangan.
Apa yang menyebabkan mereka tidak akan ditimbang? Ternyata kekufuran dan kemusyrikan mereka lah yang menyebabkan seluruh amalan-amalannya sia-sia dan terhapus, sehingga tidak ada amal perbuatannya yang layak untuk dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah jelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 102 sampai 106. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 102 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afahsibal ladzina kafaru ayyatakhidhu ibadi min duni awliya'i inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula." Yang pertama, mereka yang berbuat syirik dengan menjadikan hamba-hamba Allah sebagai pelindung dan penolong. Kemudian kata Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 105, "Ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi." Mereka orang-orang yang mengingkari Al-Quran sebagai wahyu Allah dan mereka mengingkari hari pertemuan dengannya. Kemudian berikutnya, wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Dan mereka yang menjadikan ayat-ayat Allah dan para rasul Allah sebagai bahan Allah. Maka apa kata Allah? Fahabitat a'maluhum fala nuqimu yaumal qiyamati wazna. Maka hapuslah seluruh amal ibadah mereka, sehingga di hari kiamat Allah tidak akan menyediakan alat timbangan bagi mereka. Kemudian kata Allah, "Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzulan." Sebagai akibat daripada kekufuran dan kemusyrikan mereka, maka Allah mengatakan berfirman, "Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzulan." Sesungguhnya telah kami sediakan neraka jahanam sebagai tempat mengembali mereka di akhirat kelak. Oleh karena itu, maka setelah mereka dihisab dan diberikan catatan amal dari di tangan kirinya, kemudian proses mizan mereka lewati dan langsung digiring ke dalam neraka jahanam secara berbondong-bondong, sebagaimana Allah ungkapkan di dalam surat Az-Zumar ayat 71, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro." Mereka orang-orang yang kafir dihalau ke dalam neraka jahanam secara berbondong-bondong. Hadirin rahimakumullah, apabila proses penimbangan mereka lewati, maka pertanyaannya, untuk siapakah alat timbangan yang Allah sediakan di yaumil mizan tersebut? Tentu saja alat timbangan itu disediakan untuk kita yang mengaku orang-orang yang beriman. Allah ingin mengetahui sejauh mana keimanan kita diimplementasikan dalam beribadah dan beramal soleh di dalam kehidupan sehari-hari. Sementara orang-orang kafir, mereka sudah jelas kaplingnya, sedangkan kita masih dalam angan-angan agar berat timbangan kebaikan kita dapat mengalahkan timbangan keburukan, sehingga di akhirat kita akan memperoleh kebahagiaan. Oleh sebab itu, berbicara tentang yaumil mizan, adakah di antara kita yang merasa yakin bahwa amal kebaikan yang telah kita lakukan selama ini dapat mengalahkan timbangan keburukan? Siapa yang dapat menghitung berat timbangan keburukan sendiri sebagai akibat dosa-dosa yang telah kita lakukan, apalagi dosa-dosa yang tidak kita rasakan? Hadirin jamaah rahimakumullah, saat ini kita sudah berada di pintu gerbang Ramadan, bulan yang dinanti-nanti segenap kaum muslimin, bahkan jauh-jauh hari sejak berakhirnya Ramadan di tahun yang lalu. Banyak orang berdoa agar dapat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dan Ramadan yang dinanti-nanti sebentar lagi akan kita jalani. Sebagai mukmin yang cerdas, tentu saja kita tidak boleh melewatkan momen yang sangat berharga ini. Karena sepandai apapun yang namanya manusia, secerdas apapun mereka, tidak ada satupun yang dapat menjamin bahwa kita kelak akan bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ramadan penuh dengan maghfirah dari Allah, di mana di bulan Ramadan segala amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
serta gerbang ampunan dibuka dengan selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya, dengan berusaha berupaya dengan sekeras-kerasnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita, agar timbangan kebaikan kita semakin bertambah sebagai bekal menghadapi yaumul mizan. Amalan puasa di bulan Ramadan tidak saja hanya dapat memperberat timbangan kebaikan, akan tetapi juga dapat mengurangi timbangan keburukan dengan diampuninya dosa-dosa kita di masa lalu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang sahur di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahil hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, faqala ta'ala wa lam yaj'al qailan alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, malam ini kita sudah mulai masuk kepada bulan Ramadan, dan tentu saja umat Islam akan berbondong-bondong meramaikan masjid dimanapun mereka berada. Dan tentu saja Khatib berharap apabila ingin kita memperoleh keberkahan sebanyak-banyak dari bulan Ramadan, mudah-mudahan Khatib berharap agar jemaah-jemaah yang hadir pada hari ini, pada saat ini, mudah-mudahan mereka kelak akan menjadi bagian daripadanya. Saat kelak adzan maghrib berkumandang, itulah saat dimulainya bulan Ramadan, sehingga diharapkan salat maghrib berjamaah di Masjid Hidayatul Ummah ini nanti malam akan lebih semarak dibanding hari-hari sebelumnya. Dan tentunya setelah itu dilanjutkan dengan salat Isya dan salat tarawih berjamaah. Mengingat Ramadan merupakan momen yang terbaik untuk berat timbangan kebaikan, diharapkan pula jamaah sekalian akan tetap istiqomah untuk tetap melanjutkan rangkaian ibadah ini, tidak hanya di awal-awal Ramadan, namun berharap mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan sampai Ramadan berakhir. Sebagaimana ibadah sahur, maka ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan di samping dapat memberat timbangan kebaikan, tetapi juga dapat mengurangi beban timbangan keburukan dan dihapus dosa-dosa yang telah lalu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang menghidupkan ibadah di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa yang telah lalu. Akhirnya mari kita tutup khutbah ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan dan tetap semangat untuk menjalani proses rangkaian ibadah di bulan Ramadan, sehingga Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Allahumma salli ala sayyidina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat, khususan ala abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadina wa jadadina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ballighna fi Ramadan hadza wa sallim Ramadan lana wa sallimhu taqabbalan.
Allahumma hasin a'malana wa salih ajzadana wa yassirna min kulli amrina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi wa yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.